Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, saya akan membawakan renungan malam dengan tema Ya Tuhan, ampunilah aku. Adapun nats pada malam hari ini akan terambil dari Kejadian 3 ayat 9-12. Sebelum kita memulai renungan malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, ya Tuhan, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah sampai di penghujung hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan Engkau mampukan kami dalam menjalankan setiap aktivitas kami. Kami mengucap syukur karena sampai pada hari ini kami dapat melakukan segala kegiatan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Engkau saja. Sebentar sebelum kami beristirahat, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Engkau, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah hamba Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, agar dapat memberikan firman yang terbaik Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terkasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari Kejadian 3 ayat 8-12. Mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita seringkali manusia ingin merasa sempurna, ingin tampil sempurna, tampil prima, tampil baik di hadapan orang lain dan juga di hadapan Tuhan. Kadang kita berusaha menutupi segala sesuatu, kelemahan kita, dan melakukan segala sesuatu agar kita bisa tampil prima, tampil sempurna, baik di hadapan orang-orang terkasih kita, orang-orang dari lingkungan pekerjaan, sahabat, teman, ataupun di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara, apakah kita benar-benar dapat menutupi dari Tuhan mengenai segala sesuatu yang kita lakukan? Mari kita baca Ibrani 4 ayat 13. Pada Ibrani 4 ayat 13 berbunyi, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang bersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Ya, saudara-saudaraku, tidak ada suatu hal apapun yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Tidak ada yang kita dapat sembunyikan dari Tuhan, baik itu perasaan kita, pikiran kita, perasaan kita, atau apapun itu yang telah kita lakukan, tidak dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengerti, Dia peduli, dan Dia Maha tahu akan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kadang kita manusia banyak sekali melakukan dosa yang membuat Tuhan tidak gembira atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada ayat pertama,
pada Kejadian kita melihat pada saat Tuhan hadir di Taman Firdaus, manusia, Adam dan Hawa bersembunyi. Menurut saudara-saudara, apakah Tuhan tahu alasan mengapa Adam dan Hawa bersembunyi? Tentu tahu. Berdasarkan Ibrani 4 ayat 13, kita sudah membaca bahwa Tuhan adalah Allah kita yang maha tahu. Tidak ada satu hal pun yang dapat kita sembunyikan daripada Dia. Tetapi dosa nenek moyang yang sering sekali kita bawa sampai hari ini adalah kita sering kali menutup-nutupi dosa atau pelanggaran yang kita lakukan. Kita sering kali menutupi dosa dan pelanggaran itu dengan pelayanan kita, dengan perbuatan baik kita, mungkin dengan perpuluhan kita, dengan pelayanan kita di gereja, pelayanan kita pada masyarakat, atau hal-hal yang bersifat baik apapun untuk menutupi segala dosa kita. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan bahwa kita harus melepaskan dosa itu semua. Janganlah kita tutup-tutupi segala pelanggaran kita ataupun dosa kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu. Dosa kedua yang kita juga sering lakukan yang berasal dari nenek moyang kita, yaitu adalah dosa yang menyalahkan orang lain. Kadang kita sering kali menutupi kesalahan kita, mengeles, menghindar, tidak mengakui kesalahan kita dengan melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Kadang kita menyalahkan keadaan, kadang kita menyalahkan waktu atau uang atau kelemahan orang lain untuk menutupi kesalahan kita. Seperti pada ayat selanjutnya, di mana pada saat Adam ditanyakan, "Mengapa engkau bersembunyi? Mengapa engkau tahu engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang itu?" Apakah Tuhan benar-benar tidak tahu? Tidak. Tuhan tahu akan perbuatan Adam dan Hawa. Tapi mengapa Tuhan tetap bertanya kepada Adam dan Hawa? Mengapa? Ternyata Tuhan itu begitu sangat mengasihi kita sehingga Dia tetap memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk senantiasa mengakui perbuatan dosa kita. Mungkin apabila Adam dan Hawa dulu pada saat Tuhan menanyakan, "Apakah engkau makan buah yang kularang itu?" Dan mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami makan buah itu. Ampunilah kami Tuhan." Mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin saja kita masih tetap pada saat itu berada di Taman Firdaus. Tapi intuisi manusia yang ingin mencari aman malah menyalahkan orang lain. Dia berkata, "Perempuan yang kau ciptakan bagiku, itulah yang memberikan aku buah." Jadi dosa kita yang kedua sebagai manusia yang kita sering lakukan adalah kita menyalahkan orang lain. Kita seringkali menyalahkan keadaan untuk menutupi kesalahan dosa kita. Mari, saudara-saudara, apabila kita ingin menerima kasih karunia Tuhan kepada kita, manusia berdosa ini, datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pertanyaan selanjutnya, apakah Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita seberat apapun dosa kita? Mari, saat ini kita baca Lukas 23 ayat 29 sampai 32. Kisah ini mengingatkan kita mengenai pada saat Tuhan Yesus ingin disalibkan. Lukas 23 ayat 38 sampai 43. Saya ralat saudara-saudara. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita manusia. Pada saat Tuhan ingin disalibkan di Taman Getsa, di Bukit Golgota, ada 2 orang penjahat, di mana pada zaman itu orang-orang yang menerima hukuman disalib adalah orang-orang yang melakukan perbuatan sangat berat, orang-orang yang sangat berdosa. Jadi pada saat itu ada 2 orang berdosa. Tapi kita bisa melihat ada 2 reaksi yang berbeda dari para penjahat ini. Penjahat yang pertama, penjahat ini mencemooh dan mengejek Tuhan Yesus bahwa apabila engkau seorang raja, lepaskanlah dirimu. Dia men-challenge, dia menantang Tuhan karena dia tidak percaya bahwa Yesus yang disalibkan bersama-sama dia adalah Tuhan yang tidak bercacat dan bercelah. Tetapi bagaimana dengan penjahat yang kedua? Penjahat yang kedua mengakui bahwa dirinya adalah orang yang sangat berdosa. Makanya dia layak menerima hukuman yang setimpal. Dan dia mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah. Sehingga dia memohon keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Sungguh luar biasa, pada detik-detik terakhir, pada saat dia menjelang kematiannya, Tuhan memberikan keselamatan kepada penjahat yang kedua. Hal ini sangat mengingatkan kepada kita, seberat apapun dosa kita, seberat apapun pelanggaran kita, tidak ada yang lebih berat dari pengampunan Tuhan. Tuhan tidak akan menolak kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan tetap akan memberikan kita pengampunan. Oleh karena itu, Nats hari ini memberikan kita pelajaran 3 hal. Yang pertama adalah jangan menutupi pelanggaran kita dan segala sesuatunya dengan perbuatan baik kita. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan senantiasa dan akuilah segala dosa, pelanggaran, dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apabila kita telah menerima kasih sukacita, pengampunan daripada Tuhan, dan belas kasihan daripada Tuhan, janganlah lakukan perbuatan dosa itu kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah telah Engkau ajarkan bagi kami, untuk kami agar menjadi manusia baru, anak-Mu yang senantiasa Bapa selalu dekat kepada Engkau, yang tidak menutupi segala pelanggaran dan kesalahan kami, dan menimpakan kesalahan itu kepada orang lain. Ajar kami Tuhan, agar kami datang kepadamu, mengakui segala dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu, sehingga kami dapat memperoleh kasih karunia yang berasal daripada Engkau saja dan belas kasihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, agar Engkau mampukan kami, agar kami dapat berjalan seturut dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan tidak melakukan dosa-dosa kami lagi kembali. Sebentar kami akan beristirahat Bapa. Berikan kami tidur yang nyenyak pada malam hari ini, sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru berasal daripada-Mu saja, dan Engkau mampukan kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati.